Hai sahabat Kabul TV ya, selamat sore. Kak Dewi lagi sibuk apa sih sekarang? Aku sekarang lagi sibuk bisnis aja, terus lagi mau sibuk start lagi cover lagu, mau mulai vlog gitu aja. Nah sebelum itu apa nih di dunia entertain? Iya, sebelum itu kan aku nyanyi, sempat ikut manajemennya Ahmad Dhani juga selama kurang dari 2 tahun sih. Udah gitu resign, habis itu nikah. Kenapa waktu itu resign? Resign karena calon suaminya nggak mau. Dulu nggak mau kalau aku jadi artis gitu. Dulu di Dewi Mahadewi apa? Enggak, dulu di The Fatima. Itu Kak Dewi ya? Iya, Nah, itu. kita browsing dulu zaman dulu kayak apa? Iya, emang nggak tahu. Nggak tahu. Harus browsing dong, coba. Kak Dewi yang identik sama keseksian seperti apa sih? Bikin opini orang seperti itu tak masalah gitu. Seksi enggak? Emang aku seksi. Maksudnya nggak pernah yang show off gitu ya. Aku nggak pernah kayak show off keseksian aku, mungkin karena badannya emang kayak gitu. Enggak sih, nggak ada yang beropinian bahwa aku juga buka-bukaan gitu, nggak ada. Ada kabar miring tau Kak? Apaan Kakak sih? dulu katanya strip. Apa? Bener gak tuh? Strip apa tuh? Apa sih yang nyanyi di kafe terus Oh my god, enggak lagi. gimana tuh? Enggak lah. Astaga, enggak, sama sekali enggak betul. Mana buktinya? Coba kasih bukti dulu. Terus alasan waktu itu pilih bercerai kenapa Kak? Emang udah takdir lah, udah nggak cocok, udah nggak ada kecocokan. Ya udah, mending cerai. Kabar pernah waktu itu coba-coba di dunia dangdut. Iya betul, sebelum aku ikut manajemennya Ahmad Dhani, aku memang sempat nyanyi dangdut. Terus sebelum ikut label Mas Dhani juga aku sempat ikut label dangdut di sini di Kelapa Gading gitu. Dan itu nggak lama, cuman nggak sampai 1 tahun. After itu ketemu Mas Dhani, Mas Dhani tarik aku jadi artisnya gitu. Ketemu di mana sama Ahmad Dhani? Waktu itu off air di mana ya, di Jawa Tengah. Waktu ada acara apa sih, pemilihan bupati itu apa namanya? Caleg-caleg. Iya, caleg-caleg gitu. Gimana? Ketemunya di situ di Jawa Tengah. Akhirnya dia ajak saya duet bareng, terus mau nggak jadi artisku? Ya udah, ayo. Tapi aku waktu itu kayak aku basicnya dangdut mas. Yo nggak apa-apa, kamu masih bisa belajar kayak gitu. Gimana kerja bareng sama Ahmad Dhani? Ya fun, happy, terus ya. Cuman aku nggak begitu lama ya di RCM, cuman kayak punya 1 single doang. Terus abis itu sempet break nggak jalan The Fatimanya, terus aku resign. Gak lama dari itu aku resign. Ada keinginan lagi nggak sih untuk pro lagi di dunia nyanyi? Sometimes pengen sih, kayak karena itu kan hobiku ya. Tapi sometimes juga ada kepikiran, aku udah mama gitu, aku udah punya anak, masa sih aku mau nyanyi lagi? Cuman sometimes ada teman-teman, ayo kamu masih muda, kamu bisa, kamu kayak ayo start lagi dong, bla bla. Terus pacar aku juga kayak support, ayo dong, nyanyi lagi, kamu masih muda, kamu bisa. Ya mungkin nanti kalau Zara udah berapa tahun, udah rada gedean, bisa ditinggal-tinggal, aku bakal start lagi. Nyesel nggak sih Kak? Maksudnya dulu sempat dilarang-larang untuk berkarir di sini. Iya betul. Sekarang pikiran aku lebih terbuka gitu ya. Kalau dulu kayak bucin banget. Terus karena kayak nurut, dia bilang begini nggak boleh, aku ikut. Tapi ujung-ujungnya kayak endingnya nyesel, kayak kenapa sih dulu aku nggak lanjut gitu. Padahal kalau lanjut kayaknya Mungkin sekarang udah gitu. Kenapa sih kayak ngikutin dia? Semua teman-teman juga kayak lu sih gitu. Kenapa lu malah resign, lu masih muda apa gitu. Ya sometimes nyesel lah, cuman itu udah jalan. Mungkin nanti bisa lebih famous kali. Gitu. tudingan mantan kan karena kakak nakal katanya. Boleh diklarifikasi mungkin nakal Nakal tuh. apa? Lebih nakal gue apa lu? Lebih nakal siapa? Coba dibuktikan. Coba nakalnya nakal apa? Kalau saya kan punya bukti, kalau kamu lebih nakal dari saya. Gitu. Karena perselingkuhan itu gimana sih Kak? Maksudnya dia sendiri menepis, enggak kok gue kenal dia duluan, enggak dari dia gitu. Itu masih jadi perbuncingan tahu sebenarnya siapa yang benar. Enggak lah, enggak mungkin. Kenalnya dari mana? Orang jelas-jelas dia kenal sama cewek itu
kita kenal bareng, bener-bener kenal bareng gitu loh. Sebenarnya aku males bahas ini ya Mbak, cuman dia munafik banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu memang udah jodoh dia, aku nggak ada kayak apa mau cari masalah lagi, nggak ada. Emang itu udah jalan dia, itu jodoh dia, ya udah gitu. Cuman jangan munafik gitu loh jadi orang. Ngomong apa adanya aja, jangan diputar kayak gitu. Siapa beruntung nggak sih tuh cewek maksudnya dapetin mantan? Apa dia yang salah pilih, kasihan atau No comment. Nah, Kak Dele sendiri kebahagiaannya seperti apa sih sekarang di share? Hah? Kebahagiaan sekarang seperti apa? Udah jauh banget lebih bahagia. Bisa dibedakan juga orang psikolog pasti bisa ngelihat Delia yang dulu sama Delia yang sekarang. Kalau Delia yang dulu kayak apa ya, kayak make up aja males, keluar aja nggak pernah gitu, kayak hidupnya emang udah terpenjara gitu loh. Sedangkan sekarang kayak lebih fresh, jauh lebih fresh. Orang-orang pasti tahu gitu loh bahwa Delia yang sekarang jauh lebih bahagia daripada sebelumnya gitu. Bisa dilihat dari tampang wajah lah. Lebih asik bule berarti ya? Lebih asik bule ya, lebih demokratis. Iyalah, jauh lah. Kenal di mana Kak? Orang mana? Dia orang Turki, dia mix Turki Persia. Terus gimana tuh? Maksudnya kan berbeda budaya nih Kak, gimana Kakak gimana ya? Lucu sih gitu, karena kita beda-beda. Aku suka apa, dia suka apa. Aku nggak suka apa, dia nggak suka apa. Kayak beda banget apa namanya, culture di Indonesia sama di negara dia tuh beda banget. Sometimes aku tuh malu sama dia, jadi apa ya namanya, dia tuh kayak jauh lebih disiplin, terus jujur, kayak dia tuh banyak plusnya daripada akunya sih gitu. Kayak dia di negara dia tuh kayak lebih apa ya namanya, ngajarin orang tuh bener-bener disiplin, terus kayak nggak pernah bohong gitu Mbak, orangnya kayak gitu. Makanya aku salut sih, maksudnya aku juga shock, masa sih gitu udah diketemuin banget sama orang baik gitu. Dia baik banget kan, mungkin ini hikmah kali ya, karena dulu aku disakitin kayak gitu. Cuman kayak jauh banget, bener-bener jauh, no comment, pokoknya jauh banget. Yang sebelum sama yang sekarang jauh banget. Bisa bisa apa namanya, dibayangin jauhnya gimana, aku ngomongnya jauhnya gimana, pokoknya jauh banget. Kak, tapi sempat ini juga nggak sih maksudnya, Kakak kan tergabung dalam arisan-arisan sosialita, orang udah pada tahu lah gitu. Tapi pernah nggak sih ditawarin kayak majalah-majalah Playboy dan apa? Kita kan udah banyak juga nih wawancara seksi identik sama gitu. Pernah dapat tawaran seperti itu nggak sih? Iya, sebelum ikut arisan pun dari dulu awal aku datang ke Jakarta banyak kayak mau nggak ikut magazine ini, magazine itu, bla bla, tapi harus berani, harus kayak show off nude, naked gitu. Cuman aku nggak, maksudnya aku juga mikir orang tua ya. Orang tua aku juga dari dulu ngajarinnya jangan terlalu buka-buka, terus jangan sampai ikut pergaulan di Jakarta yang tidak benar gitu loh. Aku nggak mau. Kenapa menolak? Bayarannya kan besar juga kan? Aduh enggak lah Mbak, apalagi sekarang udah punya anak nanti. Terus jejak digital itu nggak bakal hilang gitu. Dia bakal lihat gimana besok mamahnya. Nggak mau, aku berusaha sebisa mungkin aku harusnya kayak positif banget, karena udah punya anak, aku harusnya jaga itu. Nah, definisi sosialitas sendiri buat Kakak apa sih? Enggak sih, aku nggak merasa saya sosialita atau enggak, cuman ikut arisan itu kayak biar banyak teman, terus kayak kita di situ bisa sharing bisnis, bisa barter bisnis, kita punya bisnis apa di situ kita bisa sharing, bisa jual apa kayak gitu loh. Enggak yang gue sosialita nih, enggak. Mengenai kabar katanya ketangkap narkoba sendiri seperti apa sih? Aduh, itu mah shock ya, pasti kaget, shock. Cuman aku nggak takut, karena memang aku nggak ada hubungannya dengan kasus-kasus kayak gitu. Cuman ini misunderstanding aja gitu. Kenapa bisa ada kabar kayak gitu? Itu dia, saya kaget. Kenapa bisa? Tahu dari mana sih? Katanya kabarnya dari orang-orang terdekat Kakak nih maksudnya. Siapa? Dia bisa meyakinkan kalau berita itu benar. Gimana tuh?
Siapa? Coba kalau gitu coba dibuktikan dong, bener nggak? Nah, buat orang-orang yang jolimin kakak seperti itu gimana tuh? Nggak apa-apa, biarkan mereka nggak suka sama saya, biarkan mereka zolimin saya, nggak apa-apa, itu pilihan mereka dan aku nggak bakal bales karena aku udah punya Tuhan pasti bales gitu. Aku nggak bakal bales apapun, aku nggak bakal bales karena aku merasa aku nggak punya musuh, nggak merasa aku punya musuh. Nah kalau ada yang nggak suka sama aku bisa ditanyain nggak suka karena apa. Tapi pernah nggak maksudnya lihat nyentuh atau maksudnya tahu orang-orang sekitar sih ya maksudnya akrab dengan hal seperti itu tapi kakak tetap nggak tergoda gitu? Nggak pernah mbak, karena aku juga pilih-pilih ya temen. Kalau temen aku udah bahas-bahas kayak gitu, wah ini orang nggak bener nih, aku udah menjauh. Karena kayak gitu kan faktor apa sih namanya, lingkungan ya. Nanti kalau lingkungan kita kayak gitu, kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, kita pasti ngelakuin juga hal kayak gitu. Kalau aku sih milihnya memang positif aja, teman-teman yang positif, yang jalan sehat, bukan yang kayak suka begituan gitu, nggak suka. Dunia malam seperti itu tapi masih dilakukan? Enggak, ya paling cuman kayak misalkan ada party birthday temen aku di mana kayak gitu, aku harus datang, ya aku datang, tapi itu aku kayak cuman datang sebentar doang, say hi, cuman menghargai invitationnya apa sih? Invitation. Iya. Tapi itu kan nggak sih maksudnya pas ke BNN beneran ke BNN? Siapa? Kamu ke BNN kan? Ada nggak? Ya ditanyain dong sampai ke dalam, sampai ke kepala-kepalanya, ada nggak namanya Delia ketangkep? Nggak takut, coba aja cek di mana kek, di BNN kayak di mana kek. Karena aku emang nggak ada, sama sekali nggak ada. Mau ditanyain ke siapapun, ya kalau ada yang bikin kabar aku bahwa aku seperti itu, buktikan aja. Ada buktinya nggak? Kalau ada buktinya baru. Kalau emang mau ngasih info, jangan setengah-setengah gitu loh. Mana buktinya? Kalau cuman kayak Delia tuh ketangkep tuh, kayak gitu kan cuman kayak nimbulin fitnah doang, nggak ada bukti. Harusnya ada bukti dong bahwa aku memang kayak gitu. Merugikan banget gak sih kak? Iyalah, nama aku bener-bener jadi jelek. Terus orang-orang kayak fans aku, fans Zara juga bilang, kak kenapa kok gitu sih gitu, kasihan Zara masih kecil, jangan kayak gitu dong. Sampai teman-teman artis juga telepon aku semua tuh hari itu juga bilang, are you okay katanya. Iya kenapa, kok aku udah dengar berita kamu gini. Lah enggak kok, aku bilang enggak. Terus mereka bilang jangan dong, Zara masih kecil apa. Terus orang tua saya juga telepon. Aku juga bingung kenapa kayak sampai ke beritanya sampai ke situ gitu loh, padahal bukan itu. Kenapa sampai ke sana gitu loh. Jadi berhati-hati nggak sama orang terdekat? Pasti dong, kayak aduh ini orang baik aja, yang aku pikir baik aja bisa kayak gini gitu. Well, ini suatu pelajaran yang benar-benar mahal buat aku. Jadi aku bisa pilih-pilih temen, lebih saring temen yang lebih baik lagi gitu. Foto ada juga foto yang kesebar, foto Kak Delia tuh kayak matanya bengep gitu, kayak habis nangis, kayak aduh matanya bengep habis ditangkap gitu. Yang mana? Gimana tuh? Mana sih, saya nggak lihat. Emang ada? Masih ada nggak ya? Nggak tahu deh pokoknya. Di berita juga. Pokoknya ada yang nyebarin gitu. Enggak lah, masa sih? Enggak lah. Ya bisa dilihat dulu kapan. Coba aku sih nggak pernah lihat ya. Coba kalau aku lihat itu foto apa? Nggak pernah tahu. Nggak mungkin. Logikanya gini deh, kalau saya ketangkap karena itu, kenapa saya sekarang ada di luar? Terus kenapa nggak lama dari itu saya keluar? Kalau kena kayak gitu kan nggak bisa keluar. Nggak bisa dong. Kalau emang udah positif bahwa aku make atau apa, nggak mungkin bisa keluar gitu loh. Kenapa aku sekarang bebas-bebas aja? Atau kalau mau BNN atau siapa mau periksa aku, silahkan, monggo banget, karena aku nggak takut gitu loh. Makasih banyak. Kalau mau lebih panjangnya nanti kalau aku udah upload cover kayak gitu, tonton di YouTube aku. Mantap. Thank you.